warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri Channel, tempat berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi budaya. Alhamdulillah hari ini kita berbincang-bincang tentang manajemen sumber daya manusia bersama tokoh hebat yang setiap hari ini pasti bekerja. Pertama adalah Pak Samsul Rizaldi, Sekda Kabupaten Solo Selatan. Oh, jauh ya Pak? Solo dengan Solo Selatan itu jauh jadinya. Kemudian yang kedua adalah Pak Sony Budaya Putra. Oh, dekat dengan budaya Pak. Pak Sony Budaya Putra, Sekda Kota Padang Panjang. Luar biasa hari ini, beliau ini sebetulnya dapat tugas melakukan evaluasi terhadap pejabat administrator atau PKA, dan karena jabatan beliau bisa melakukan evaluasi apa yang harus dilakukan perubahan. Bagaimana Bapak selaku Sekda melakukan perubahan terutama untuk manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Silakan Pak Samsul dulu. Baik, terima kasih Bundo sudah mendapat kesempatan. Kami sebagai sekretaris daerah posisinya adalah sebagai pejabat yang berwenang di bawah pejabat pembina kepegawaian. Iya. Tentu. Oh, sekarang pejabat pembina kepegawaian kepala daerah ya? Kepala daerah. Tentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekretaris daerah adalah sebagai koordinator staf dalam mendukung kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan berbagai kebijakan tentunya. Tentu salah satunya dalam pengelolaan sumber daya manusia sesuai dengan area salah satu dari 8 area reformasi birokrasi. Perubahan di bidang SDM ini hari ini tentu dalam rangka merespon perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Ya. Tidak hanya peningkatan kompetensi kan, tidak hanya peningkatan termasuk penempatan jabatan. Ya, penempatan jabatan. Nah, gimana Pak? Ya, saya ingin cerita dulu kenapa kita harus mesti berubah kan? Ya. Karena memang lingkungan organisasi birokrasi itu terus berubah. Ya, apalagi setelah pandemi Covid ini, banyak sekali yang berubah. Ya, termasuk cara kerja, kemudian kemajuan teknologi dan hal-hal lain yang menuntut kita harus berubah. Perubahan di bidang SDM ini tentu banyak cara yang bisa dilakukan. Ya, seperti salah satunya yang sedang dilaksanakan hari ini di PPSDM ya. Regional Baso ya, itu bagian dari regionalnya Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi. Ya, untuk dalam rangka kami diminta untuk menjadi evaluator rencana aksi perubahan pejabat administrator di beberapa kabupaten kota yang sedang mengikuti diklat PKA sekarang. Yang bisa kita lakukan untuk perubahan tentu salah satu melalui diklat seperti ini ya. Kemudian juga melalui sebagai pimpinan itu kita juga memberikan motivasi-motivasi di dalam arahan dalam bekerja, ya kan, dalam mengawasi ya, untuk bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan birokrasi termasuk di pemerintah daerah. Banyak yang harus terus berubah sebenarnya, harus terus berubah. Ya. Nah, ketika kita lihat nih banyak ASN yang tidak setia dengan reformasi birokrasi terutama sumber daya manusia, Bapak berani nggak memberikan sanksi hukuman sebagaimana seharusnya PP 53 2010? Berani. Saya ingin sampaikan untuk mungkin langsung ke contoh saja ya, ke aksi gitu ya. Betul. Kita di Solo Selatan mulai tahun 2012 ini kita sudah melakukan penilaian kinerja untuk secara online gitu, menggunakan aplikasi. Dan setiap bulan kita akan tahu pegawai-pegawai kita mana yang punya kinerja dan mana yang tidak. Dan itu sekali 3 bulan ini kita evaluasi. Sekarang kita dalam tahap mengevaluasi untuk bulan Januari, Februari, Maret ini sedang kita lakukan evaluasi. Online ini sebetulnya kalau kejujuran ada maka dia bagus. Tapi kan kejujuran banyak nggak ada juga Pak. Ya, kalau banyak nipu-nipu gimana tuh Pak? Kalau soal itu soal integritas ya. Iya, soal integritas. Kalau saya melihat integritas ini ada kaitannya juga dengan
komitmen dan keteladanan pemimpin. Oke. Ya, kalau pimpinan komit, saya pikir bawahan juga akan komit. Tone of the dog. Ya. Oke, Pak, saya Ya. Pak ke Pak Sekda nih. Ya, benar. Pak Sekda Padang Panjang. Saya ingin tahu nih soal penempatan jabatan. Ya. Apakah kan ini banyak ini isu yang berkembang? Anak dulu no fit and proper pasti nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu. Kalau Pak melihat gimana tuh Pak? Kenapa Ya. itu bisa terjadi? Makasih Bondo ya. Ini mungkin ada dua hal ya berkaitan dengan penempatan jabatan, tetapi pada prinsipnya sama ya. Ada yang mungkin yang JPT, ada yang administrator, konsul juga. Pertama, alhamdulillah kita di Padang Panjang sudah menjalankan merit system. Jadi pola pemetaan pegawai berdasarkan Merit system? jabatan, pengalaman jabatan, disiplin ilmu, kemudian pelatihan, bimbingan teknis jaga. Ini sudah ada dan ya sudah dipetakan sehingga alhamdulillah ini sudah berjalan. Nah, ini untuk level eselon 3. Kemudian nanti level eselon 2-nya juga demikian. Kita prinsip saingan terbuka. Bahkan untuk beberapa jabatan setelah ada seleksi terbuka, dia mencari yang terbaik. Walaupun dalam secara mekanisme ini kan dibentuk panitia seleksi, kemudian terpilih 3 yang terbaik, kemudian penjaringan akhir pemilihan penentuan terakhirnya itu oleh wali kota. Dan memang ini posisinya sama, 1, 2, 3 ini sudah sama. ranking. Bukan ranking. Oh, Nah, itu rahasianya rupanya ya. betul. Jadi Anda semua yang mengikuti fit and proper test, kalaupun ada ranking 1, 2, 3 itu kompetensi teknis, Iya. tetapi ketika masuk ke ruang kepala daerah Iya. itu tidak ada ranking, diberikan sepenuhnya kewenangan penetapannya kepada kepala daerah. Gitu. Iya, karena memang di sesi terakhir itu memang kepala daerah juga memiliki kesempatan untuk berdiskusi, kemudian mendalami wawancara akhir. Yang mana ini? Tiga-tiganya biasanya itu sudah yang menjadi terbaik. Iya. 1, 2, 3 kalaupun ada perbedaan nilai itu sebenarnya sedikit. Gitu. Nah, jadi ini tentu ini sense of Nah itu kuncinya ya. Kuncinya Aryo nanti kalau udah pun ranking 1. Saya mau nambahkan, Bunda. Jangan berpikir itu karena Tidak sudah ada ada. isu kan. Oh dia orang partai, oh didukung oleh partai, oh dia dekat sama kepala daerah. Itu yang berkembang. Ini baru. Nggak ada. Saya. Nah. Oke. Jadi gini, bahkan pernah terjadi juga itu, kita kan sebenarnya harus menyampaikan nominasi itu 3 orang. Bisa jadi nanti terjadi 2 orang yang memenuhi syarat. Bisa kan? Dari yang kita ajukan kan melalui KSN. Oke. Ya. Misalnya ada yang tidak memenuhi syarat menurut KSN. Oke. Nah, tinggal lagi kepala daerah memilih 1 dari 2 itu. Oke. Karena seleksi terakhirnya secara administratif, prosedur, substansi, persyaratan itu kan ada di Komisi Aparatur Sipil Negara. Lolos butuhnya lagi. Iya. Oke, jadi memang kita harus paham kadang-kadang Ya. kan awak yang tidak pandai sebenarnya. Kan menjadi pemimpin tidak hanya soal pinter, teknis, manajer, tetapi Betul. ada kemampuan komunikasi, Iya. chemistry. Ya. Betul. Kalau tidak itu kan susah ya, tidak Iya, akan iya. mendukung. Jadi itu upaya-upaya perubahan yang dilakukan oleh Pak Sekda yang bertanggung jawab sebagai perpanjangan tangan kepala daerah ya. Ya, membantu wali kota, Membantu wali kota, kepala daerah, membantu membina bupati. administrasi keuangan, Ya. membina administrasi kepegawaian, membina administrasi sarana prasarana semua, Ya, semua. segala sumber daya Ya. mengolah pemerintahan di daerah berada di Pak Sekda. Saya ingin menutup sedikit saja bahwa tidak cukup dengan kemampuan teknis atau pinter berbicara saja, tetapi ada kemampuan sosiokultural. Iya, benar. Iya. Kemampuan sosiokultural, pendekatan hati untuk mendapatkan posisi dalam upaya meningkatkan pelayanan prima di negeri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.